Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada workshop SVN Dreamfest 2021 yang diadakan oleh Smart Village Nusantara PT Telkom Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Excel B. Pratama atau bisa dipanggil Bayu sebagai moderator yang akan memandu rangkaian acara pada hari kedua ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, peserta, dan tentunya narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Irfan, telah meluangkan waktunya untuk menghadiri workshop pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, kemudian kita masuk sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Hadi selaku penanggung jawab dari Smart Village Nusantara. Kepada Bapak Hadi, dipersilahkan Bapak untuk sambutannya. Ya, makasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan terima kasih atas kehadirannya dari teman-teman ada Desa Ranupane ya, Mas Gesa, Mbak Dia, teman-teman Mas Naufal, Mbak Puput, Mbak Ilalang, Mbak Vanessa, Mas Bayu, dan mungkin nanti ada beberapa teman yang akan menyusul gitu ya. Jadi hatur nuhun Kang Irfan atas waktunya untuk berbagi dengan kita semua. Tujuan dari sharing ini pertama kita ingin mendorong agar proses digitalisasi desa ini betul-betul berlangsung ya, dan ya inilah Telkom gitu ya. Telkom tidak membiarkan desa-desa yang ada, Ranupane, Sambirejo, Palasari dan sebagainya. Ketika kami menggelar satu layanan, kami tidak meninggalkan rekan-rekan, kami hadir meskipun dengan keterbatasan karena pandemi, karena jarak. Nah ini terus terang Kang Irfan, ini percobaan pertama kami bagaimana kita melakukan pendampingan secara online sebagai bagian dari SVN Academy gitu ya. Salah satu tujuan dari SVN Dreamfest ini, kita ingin mengenal lebih jauh talent-talent terkait foto dan video yang ada di desa-desa. Sekaligus kita ingin melihat sejauh mana ini kita bisa sinergikan dengan digitalisasi yang ada gitu ya. Bayangan kami dengan melalui lomba ini, kita akan mendapatkan bisa berkenalan dengan talent-talent fotografi gitu ya, atau videografer yang ada dari desa-desa, yang mungkin suatu saat kita bisa maintain silaturahmi yang lebih baik gitu ya dengan talent-talent ini melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara virtual. Selama ini memang kegiatan kita banyak yang offline dengan adanya pendamping desa, kemudian mitra SVN. Namun terus terang karena Smart Village Nusantara ini desanya makin banyak gitu ya, jadi kita harus mencoba hal-hal baru. Karena keterbatasan jarak dan sebagainya, kita bayangkan kalau 5 desa mungkin masih bisa dikunjungi 3 bulan sekali gitu ya. Tapi kalau nanti kami target tahun ini 500 desa akan sangat berat ya kalau kita tidak mempunyai sistem pembinaan, sistem pengkaderan atau sistem pendampingan yang memungkinkan antara desa dan kami ada engagement. Harapan kami dengan adanya training yang disampaikan ahlinya ini Mas Irfan, alhamdulillah atas waktunya, kita bisa memperkenalkan ya teknik-teknik dasar dari fotografi, kemudian dikaitkan dengan lomba foto yang akan diselenggarakan. Mungkin deadline-nya tanggal 30 ya Mas Bayu ya? Iya Bapak, benar tanggal 30. Tanggal 30, mudah-mudahan teman-teman di desa juga punya bayangan gitu ya, kira-kira kebetulan Mas Irfan ini akan jadi juri untuk fotografi, bisa menanyakan hal-hal apa yang akan dinilai misalnya, atau teknik-teknik apa yang bisa digunakan untuk improve karya-karya calon peserta.
Itu bisa dioptimalkan di forum ini gitu ya. Forum ini akan direkam sehingga teman-teman yang tidak hadir itu nanti bisa melihat rekaman video di channel Smart Village Nusantara di YouTube gitu ya. Linknya harapan saya dari teman-teman pendamping desa bisa menginfokan di aplikasi Simpel Desa. Mungkin itu, hatur nuhun Kang Irfan atas waktunya, teman-teman, matur suwun dari rekan-rekan pendamping yang hari ini sudah hadir dan mengikuti. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan peluang lomba fotografi dan video gitu ya dalam lingkup SVN Dreamfest 2021. Demikian Mas Bayu, dipersilahkan untuk dilanjutkan dengan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas sambutannya pada pagi hari ini. Baik semuanya, selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Pada workshop hari ini akan disampaikan materi terkait memotret keindahan alam desa yang disampaikan oleh Bapak Irfan Hasyim. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV dari Pak Irfan untuk lebih mengenal Bapak Irfan dalam bidang ahli fotografi. Jadi Bapak Irfan ini pada organisasinya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Amatir Foto atau PAF Bandung. Dan hingga saat ini Bapak Irfan menjabat menjadi anggota senior Perhimpunan Amatir Foto Bandung. Untuk juri, beliau telah menjabat sebagai juri lomba foto bulanan PAF Bandung. Kemudian tahun 2015 juri Transfikrum Fotomaton ITENAS Bandung, dan 2018 juri Best Collection PAF 2012 tahun 2018. Jadi beliau sudah berpengalaman untuk menjadi juri. Pun dalam bidang perlombaan, beliau telah memperoleh banyak sekali penghargaan dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Yaitu diantaranya juara 1 Lomba Foto Kota Baru Parahyangan 2012 kategori Lifestyle. Yang kedua juara 1 Lomba Foto Atraksi Whitpool Oktober 2012. Dan terakhir di sini ada juara 3 Lomba Foto Jalan dan Jembatan Nasional 2012 Bina Marga Kementerian PU. Jadi untuk teman-teman sekalian nanti dipersilakan untuk menyimak dengan baik acara yang akan disampaikan oleh Pak Irfan. Materi-materi yang beliau akan sampaikan akan sangat membantu teman-teman untuk memahami dunia fotografi secara lebih mendalam. Oke, kemudian tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi memotret keindahan alam desa kepada Bapak Irfan. Dipersilakan. Boleh Bapak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Suara saya cukup terdengar, Mas? Terdengar Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Telkom ya, dalam hal ini SVN Smart Village Nusantara. Ini kepada Mas Hadi, terima kasih banyak sudah mempercayakan hal ini kepada saya. Kemudian kepada Mas Bayu ya, Mas Bayu sudah 2 minggu ini kontak terus nih dengan saya. Terima kasih banyak. Kemudian kepada panitia, ya, panitia ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena mungkin hanya baru bertemu saat ini ya. Mudah-mudahan ke depan lebih sering kita bersilaturahmi. Ya, kepada panitia saya ucapkan terima kasih telah mempersilahkan saya, telah mempercayai saya dalam acara ini. Kemudian kepada para peserta ya, juga saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan acara sharing ya, ini workshop ini atau sharing ini bisa bermanfaat nanti. Yang pertama mungkin saya akan coba share screen sekaligus mencoba apakah sudah bisa masuk atau tidak. Nah,
ini sudah terlihat ya. Baik, pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya adalah Irfan Sabarila Hasim. Dulu saya itu adalah profesional arsitek, gitu ya. Profesional arsitek itu lulus tahun 96, kemudian 97 saya S2 itu menjadi atau ambil spesialisasi arsitek landscape. Ya. Nah, selama 96 itu sampai dengan tahun 2009 kira-kira, yaitu aktivitas saya adalah freelance arsitek. Baru tahun 2009 itu saya coba fotografi, masuk ke dunia fotografi. Itu awalnya sebagai hobi ya, karena menurut saya laki-laki itu harus punya hobi itu, supaya apa? Supaya bahkan mungkin bukan hanya laki-laki ya, mungkin perempuan juga punya hobi. Itu untuk sebenarnya lari sejenak dari rutinitas itu dulu ya, rutinitas sejenak, terus coba hobi, kemudian masuk lagi, itu supaya lebih bervariasi sedikit. Nah, dulu pilihannya apa? Pilihannya terus terang, kalau hobi mabuk-mabuk itu nggak boleh ya. Hobi mabuk-mabuk nggak boleh, hobi bermaksiat dan lain sebagainya juga tidak boleh. Hobi mancing dulu saya juga tidak terlalu suka gitu ya. Mungkin sekali-kali mancing untuk memakan ikan bakarnya sih tidak apa-apa gitu. Nah, pilihannya adalah dulu fotografi gitu ya. Fotografi rasanya kalau untuk jadi hobi itu lebih banyak positif gitu dibanding negatif. Ya, hobi olahraga juga saya tidak berbakat gitu. Alhamdulillah tahun 2008 itu kebeli satu kamera DSLR gitu. Ikutan dan belajar kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun belajar sendiri itu, baca buku, beli buku di Gramedia gitu. Nah, selama 1 tahun belajar sendiri itu saya coba-coba ikutan lomba gitu. Selama 1 tahun itu hanya satu foto saya yang tembus juara, itu dipublish di majalah dulu, majalah Cifoto Video. Berhadiah kamera itu dulu tahun 2009, rasanya sih 2009. Nah, kemudian 2009 ke 2010 itu berlatih lombanya. Itu saya tergabung di PAF Bandung, itu tiap bulan saya latihan lomba. Karena di PAF Bandung itu ada lomba foto bulanan. Jadi setahun kemudian, berbeda sekali dengan belajar mandiri tanpa praktik ya. Setahun belajar dengan praktik itu luar biasa ininya. Hasilnya luar biasa. Karena ya fotografi itu adalah ilmu praktis gitu, ilmu yang dia akan bertambah kalau dilatih, kalau dipraktekkan terus. Nah, berbeda sekali dengan 1 tahun sebelumnya, 1 tahun di PAP itu berpraktek terus menerus tiap bulan rutin, tiap bulan itu minimal saya submit foto untuk lomba itu minimal 5 ya, 5 foto, artinya motretnya sudah ratusan, pilih sendiri 5, 10 itu untuk dilombakan. Nah, setahun berikutnya itu banyak sekali penghargaan ya. Mungkin nanti sambil jalan kita bisa lihat. Nah, itu berlangsung sampai 2012 lah, kira-kira 2012-2013. Kebetulan sekali proyek arsitektur agak sepi itu, jadi aktivitas memotretnya jadi sangat banyak. Nah, 2013 bermodalkan saya nongkrong di ITENAS, itu ditawari untuk ngajar gitu. Ya, ngajar 2013, 2014 jadi dosen resmi di sana, dosen tetap. Nah, sampai sekarang profesi utama saya adalah jadi dosen di arsitektur ITENAS. Sebentar. Nah, ini saat ini luar biasa sekali ini acaranya ya. Ketika ditawarkan untuk menjadi juri, ini awalnya juri dalam lomba foto dan video Smart Village Nusantara. Ini terus terang saya gembira sekali ini, karena ini dekat sekali dengan terus terang dengan saya pribadi.
Yang pertama, baik saya sebagai dosen arsitektur landscape atau sebagai fotografer gitu ya. Jadi dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hadi, acara ini bagus sekali ya. Acara ini bagus sekali, bahkan kalau boleh boleh berkehendak gitu ya. Sebaiknya acara-acara seperti ini terus dipromosikan, terus ditingkatkan gitu ya. Karena apa? Karena dengan adanya lomba foto dan video ini, maka duta-duta dari desa itu akan semakin banyak. Duta-duta dari desa yang akan mempromosikan desanya gitu. Karena terus terang sampai saat ini desa itu memang seperti anak tiri ya. Kemajuan desa dan lain sebagainya, semua pusat perkembangan itu fokus di kota. Padahal sebenarnya sumber daya desa itu tidak kalah menarik. Jadi kalau kita lihat temanya ini, aksi eksplorasi keindahan desa impian gitu ya. Ini tema besar, cocok memang sudah saatnya dieksplorasi. Mungkin nanti harus dibarengi dengan langkah-langkah bagaimana untuk melindungi desa itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam tema lomba foto. Ya, ini keindahan desa ya. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah keindahan desa. Gitu. Keindahan desa itu apa yang bisa digali, yang bisa disampaikan apa? Ya tentu saja apapun yang menurut kita indah, ya sudah diabadikan gitu. Misalkan Anda diam di desa, Anda melihat kerbau mungkin indah, abadikan gitu ya. Atau ada gadis desa di situ, abadikan gitu. Ada sawah, ada ladang, ada hutan, sungai, itu abadikan gitu. Jadi apapun yang menurut bahkan begini, menurut orang desa itu pemandangan sawah itu biasa-biasa gitu ya. Tapi coba diabadikan dalam beberapa momen waktu. Ya apakah itu subuh gitu ya, pagi hari, sore hari, itu coba. Karena nanti akan saya perlihatkan satu contoh yang menurut orang lokal mungkin pemandangan itu biasa gitu, tetapi itu berhasil tembus ke internasional sebagai karya foto yang masuk final. Nanti akan saya sampaikan di tengah. Jadi apapun yang Anda jumpai di desa itu difoto saja gitu, difoto kemudian nanti disortir atau diajukan. Kalau misalkan lomba foto ini ternyata tidak ada batasan jumlah, maka apapun yang kalian foto kirimkan gitu. Nah ini berkaitan dengan landscape ya. Ini dekat sekali, tadi saya sampaikan bahwa acara ini dekat sekali dengan saya pribadi, baik saya sebagai dosen arsitektur landscape ataupun sebagai fotografer. Sebentar ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya di kampus, untuk menghafalkan berbagai unsur yang banyak itu agak susah gitu ya. Mungkin kalau sudah di atas 10 agak susah kita untuk menghafalkan unsur-unsur. Ini saya sering sampaikan kepada mahasiswa, coba sederhanakan unsur-unsur yang kita butuhkan. Nah khususnya dalam landscape, saya sering sampaikan bagi 3 unsur saja gitu. Dan ini ada satu teori yang saya coba kembangkan gitu ya. Saya ambil dari teorinya Edward T. White, kemudian saya rubah sedikit bahwa menurut saya landscape itu terdiri dari 3 unsur. Jadi yang pertama adalah manusia, yang kedua itu unsur alami atau alam, yang ketiga unsur buatan gitu. Jadi ini saja yang kita hafalkan. Rasanya kalau menghafal 3 unsur ini mudah ya. Jadi kalau kita mau ini yang saya sampaikan kepada mahasiswa nih, kalau kita mau membuat master plan perkampungan, master plan di desa, di kota, ingat 3 unsur besar ini. Ya, jadi yang pertama manusia, kedua adalah unsur alam, ketiga unsur buatan. Nah ini bagaimana kaitannya dengan fotografi gitu. Nah ini sangat berkaitan.
Jadi dan ini berkaitan sekali dengan genre fotografi. Ini nanti kita akan lihat ya, berikutnya akan kita lihat bahwa unsur manusia itu apa saja. Unsur manusia itu satu adalah manusianya sendiri, kemudian aktivitasnya, sosial budaya, umur, usia dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur alam itu meliputi gunung, danau, sungai, hutan gitu ya, mungkin tanaman-tanamannya, hewan-hewannya dan lain sebagainya. Kemudian yang struktur buatan, apa saja yang termasuk dalam unsur struktur buatan atau unsur buatan. Mungkin bangunan di situ, rumah, jalan, jembatan, ya, bendungan. Nah, itu bisa dieksplorasi. Nah, keterkaitannya dengan fotografi, itu yang pertama adalah genre fotografi yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek utama gitu ya. Nah, ini salah satu genre atau jenis fotografi itu ada yang dikenal dengan istilah atau jenis portraiture gitu ya. Portraiture itu adalah memotret orang yang fokusnya pada manusia. Ya, manusia sebagai subjek utama. Nah, key-nya atau kata kuncinya di situ adalah karakter di situ. Karakter itu baik itu beauty atau kecantikan, ekspresi ya, ekspresi atau mood di situ ya, ada mood di situ, ada suasana hati gitu ya. Nah, ini salah satu karya foto yang memotretnya mudah ya, dulu mudah sekali gitu ya. Ini awalnya saya mencoba, jadi kalau ini dibesarkan ya, gambar ini dibesarkan di dalam mata model nih, mata model anak kecil itu ada titik-titik ya, ada titik-titik nih, titik-titik pantulan lampu. Itu dulu saya buat lampu yang disebut dengan lampu ring light. Lampu modelnya Darwis Triadi itu dulu membuat lampu ring light, lampu yang memutar sangat besar untuk memotret model. Nah, saya coba buat sederhana dari multiplex. Setelah jadi saya coba eksplorasi dan butuh modelnya itu kebetulan ini anak saya waktu usianya 4 tahunan sedang lari-lari tuh, bangun tidur lari-lari, malah belum mandi sebenarnya. Itu lari-lari, ya udah saya tangkap, saya stop, saya pakaikan baju nih, bajunya baju musim dingin gitu. Saya coba foto dengan satu lampu flash itu di belakang ya, di belakang model, kemudian tadi lampu ring light-nya itu di depan model. Itu jadi ada pantulan di mata tuh yang bulat. Dan ini tidak ada olah digital sama sekali. Nah, yang menarik adalah memotret ini sebentar, tetapi dampaknya sangat banyak. Gitu. Bahkan kalau dibayangkan dulu waktu motretnya nih, sebenarnya kasihan nih, anak saya sedang keringetan, lari-lari, disuruh memakai jaket musim dingin. Gitu. Untung sebentar nih, kalau nggak sebentar mungkin sudah protes. Nih. Nah ini alhamdulillah ketika diajukan untuk seleksi pameran internasional, foto ini tembus gitu, foto ini berhasil masuk seleksi, masuk kurasi itu, dan berhasil dipamerkan di 4 negara, di Korea, Taiwan, Indonesia dan di Amerika ini tahun 2010 ya. Ya tentu saja saya senang bahwa ini menjadi sebuah foto portraiture gitu yang bisa diapresiasi gitu ya, yang bisa diapresiasi. Ini tahun 2010. Nah, kita akan lihat contoh lain. Ya, ini contoh lain, ini karya fotografer besar ya. Ini Steve McCurry nih. Yang sebelah kiri itu fotonya terkenal, foto gadis Afghanistan, Afghan Girl gitu. Ini terkenal nih, sebuah foto portraiture yang sangat terkenal. Nah, ini menampilkan unsur beauty, gitu. Beauty atau kecantikan ya, kecantikan dari sosok seorang model. Nah, ini yang luar biasa adalah dulu kalau tidak salah ya, ini dipuji karena mata gitu. Mata model ini berwarna hijau, gitu, hijau bersinar gitu ya. Dan ini memukau nih. Bahkan banyak orang bertanya-tanya nih, siapa gerangan gadis Afghanistan ini gitu. Karena kalau browsing kita akan temukan bahwa gadis ini adalah gadis biasa gitu, bukan model gitu.
Kemudian kalau kita lihat karya sebelah kanan nih, ini karya dari fotografer Rarindra Prakasa nih ya. Ini juga cukup, ini sangat baik nih, menampilkan foto portraiture yang sangat baik. Ya, ini menampilkan ekspresi dari seorang kakek ya, kakek tua gitu ya, dan ini didukung dengan dengan jenggotnya yang putih, kemudian kumis rambut yang putih, kemudian memakai bendok di situ ya, memakai penutup kepala tradisional, kemudian ada ekspresi dari mata ya, ekspresi dari mata. Nah, ini biasa beberapa genre portrait itu biasa menampilkan sosok kakek-kakek misalkan ya, bagaimana kerutan-kerutan di wajah itu menimbulkan ekspresi yang bagus. Nah, bahkan beberapa foto portraitur itu ditampilkan dalam warna hitam putih. Nah, ini di desa ini bisa saja kita memilih, gitu ya. Kalian memilih, peserta lomba ini memilih genre ini. Gitu. Mungkin saja memotret gadis desa yang sedang melakukan acara budaya, itu gadis desa dengan budaya tradisional misalkan ya, atau kakek tua dengan budaya tradisional, atau nenek-nenek bisa di situ ya, atau sedang menggunakan pakaian petani misalkan, itu bisa diabadikan, bisa dipoto. Nah, ini sarannya di sini coba bermain lighting ya. Biasanya foto-foto portraitur itu akan semakin baik ketika lighting yang dipilih juga bagus ya. Anda bisa pilih dengan one light nanti ya, satu sumber cahaya gitu. Ini yang kakek-kakek ini sebenarnya mungkin satu sumber cahaya nih dari sebelah kanan kakek nih, arah cahaya ini. Itu bisa dieksplorasi nanti. Ya, kemudian ini masih tahap 1 tadi, manusia, alam, dan unsur buatan. Ini masih manusia. Masuk ke genre berikutnya. Kalau tadi adalah portraitur, itu adalah potret manusia sendiri. Nah, kalau genre berikutnya ini adalah genre manusia dengan minatnya. Ya, ini dikenal dengan human interest. Human interest itu bagaimana manusia berinteraksi, manusia beraktivitas dengan minat. Apakah itu aktivitas budaya atau pekerjaan. Ya, ini kalian kalau di desa ini juga bisa dicari nih, aktivitas manusia dengan minat. Tadi apakah sedang bekerja di sawah, atau sedang mencangkul, sedang bekerja di rumah, memasak gitu ya. Tadi ada aktivitas budaya, aktivitas ekonomi, sosial misalkan. Ya, ini human interest. Ini juga bisa dieksplorasi, bisa digali. Ini 2 foto ini saya ambil dulu di Pasir Impun, ya, Pasir Impun Bandung. Ini kebetulan sekali saya sedang jalan-jalan, itu menemukan tambang batu templek, tambang batu templek di Pasir Impun. Yang sebelah kanan ini waktu di sana juga saya cukup terpukau ya, bagaimana seorang pengrajin atau penambang batu tradisional, dia naik ke atas itu hanya menggunakan bambu itu sebagai alat untuk memanjat. Ini luar biasa nih. Saya motret di situ ya, kalau diperkirakan tingginya mungkin di atas 7 meter gitu ya, tinggi sekali, dan ini berbahaya nih kalau menurut saya. Ini saya foto, 2 foto ini saya foto, kemudian saya ikutkan lomba internasional. Ya, lomba internasional di yang dikenal dengan nama Snowden Photography Competition. Nah, ini bagus nih, penyelenggaranya juga bagus. Jadi dari seleksi itu terus dikirim email tuh. Pertama saya masukin itu ada email bahwa foto Anda sudah masuk. Kemudian ketika 1000 besar itu juga ada pemberitahuan foto Anda masuk 1000 besar. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah foto masuk 65 besar. Ini masuk foto finalis. Senang sekali dan harapannya cukup banyak karena juara di sana itu kalau tidak salah hadiahnya 600 juta gitu atau berapa, besar sekali nih hadiahnya. Ini udah deg-degan aja nih. Cuman sampai sekarang nggak ada pengumuman lanjutan. Artinya karya saya berhenti di sini, itu
65 finalis gitu. Tetapi ini luar biasa. Dan ini memberi pelajaran nih, karena kalau sekarang ikut lomba lagi, sebaiknya foto ini dikirimkannya cuma 1 gitu, karena kalau sudah 2 ini efeknya jadi berkurang nih, efek bagusnya jadi berkurang gitu, harusnya 1 aja yang sebelum. Ya ini bisa dieksplorasi nih, jadi Anda bisa lihat apakah ada aktivitas petani dengan kerbau gitu ya, petani yang sedang mencangkul atau petani yang sedang menggarap sawah, ya itu bisa dieksplorasi di desa, atau sedang transaksi ekonomi itu juga bisa. Nah, kita lihat ini juga manusia dengan pekerjaannya. Nah, ini kebetulan fotonya foto nggak sengaja nih. Ya, ada pekerjaan arsitektur, saya keluar kota ya. Keluar kota, ini pengrajin kontainer. Pengrajin kontainer sedang melas nih. Bahkan motretnya juga saya simpan, kamera itu di bawah, disimpan di lantai, karena ini menggunakan teknik khusus ya. Teknik slow speed nih, kalau orang fotografi ini sering nih, eksplorasi teknik fotografi. Jadi sehingga percikan apinya itu karena memakai teknik slow speed, bukaan yang lambat nih, kamera ini dibukanya lambat, itu terekam, perjalanan apinya terekam, foto sambil kerja, motretnya cuma 5 menit. Alhamdulillah ini jadi juara pertama di lomba foto jam sostek nih. Ya. Dan ini juga kalian boleh bereksplorasi nanti di desa, kalau misalkan menjelang senja atau apapun, bisa dicoba menggunakan teknik slow speed di landscape gitu ya. Apakah sedang senja atau lihat danau, lihat air terjun gitu. Ini bisa dicoba teknik slow speed. Kemudian ini foto keseharian nih. Ini juga foto human interest gitu. Ya, ini saya motret di Tegalega dulu tahun 2011, itu lagi kenceng-kencengnya aktivitas motret gitu. 2011 itu motret jalan di trotoar, kebetulan ada bapak-bapak yang sedang servis jam tangan. Ya, ini aktivitasnya aktivitas harian gitu. Saya fotonya juga sekilas gitu ya. Seingat saya ini hanya 2 frame saya foto 2 frame, kemudian 1 dipilih, kemudian saya ikutkan lomba foto Haris ya, Haris Hotel. Haris Hotel itu dulu 2010 2011 itu rutin tiap tahun, kalau membuka hotel baru pasti ada lomba fotonya. Dan alhamdulillah ini masuk jadi juara ketiga. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ini seperti biasa ya. Saya juga nggak nyangka nih foto ini bisa menang gitu. Tapi di satu kesempatan ketemu dengan juri, ngobrol terkait ini, rupanya memang setelah ditelaah ini unik gitu. Unik itu tukang servisnya dia menggunakan kaca pembesar dan digunakan di mata gitu ya. Itu unik nih kalau menurut saya. Kalau biasanya tukang servis jam itu menggunakan kaca pembesar yang bulat tuh, pakai loupe ya. Ini disimpan di mata. Dan aktivitasnya ini natural sekali gitu. Aktivitas pagi, bagaimana orang sedang ngobrol, sedang reparasi. Nah, ini bisa Anda terapkan di desa. Aktivitas pagi, bagaimana interaksi antara orang-orang desa itu bisa diabadikan gitu. Bahkan kalau menurut saya fotografernya adalah orang desa sendiri, itu sangat bagus karena tiap hari mereka tahu aktivitasnya apa saja gitu. Itu foto aja sebanyak mungkin aktivitas di desa. Nah, ini berkaitan dengan human interest ya, human interest di desa. Kita akan lihat. Nah, ini beberapa aktivitas yang bisa direkam di desa nih. Orang yang sedang membuat kandang gitu ya, ini sebelah kiri nih. Orang yang sedang membuat kandang itu bisa, kandang atau apapun lah ini, ya itu bisa direkam tuh. Bahkan ini ada anak yang sedang melakukan proses memasak atau memilah beras gitu ya, ada. Dan ini foto kakek-kakek dengan cucunya mungkin ya, ada interaksi di situ, kemudian ada kerbau gitu ya. Ini bisa diabadikan di desa, apapun bisa diabadikan di desa. Bahkan menurut saya kalau tinggal di desa banyak sekali yang bisa direkam. Gitu. Ya, ini human interest nih. Bahkan
apa ya, anak-anak yang sedang bermain di sawah misalkan, atau apapun itu bisa diabadikan. Ini berkaitan dengan human interest. Nah, kemudian masuk ke bagian kedua, itu struktur ya, struktur atau unsur buatan. Ya, unsur buatan ini kita bisa eksplorasi. Kita bisa eksplorasi apa saja yang ada di desa, baik itu rumah. Rumah-rumah di kampung itu salah satu yang menurut saya menarik untuk dieksplorasi, gitu ya, karena berbeda sekali dengan rumah-rumah yang tiap hari dilihat oleh orang kota. Kemudian jembatan bisa dieksplorasi, ya, jembatan, bahkan jembatan kayu yang reot gitu, itu jadi unsur yang menarik yang bisa disajikan dalam sebuah foto. Dan itu bisa coba Anda eksplorasi tadi sesuai dengan waktu. Ya, misalkan subuh, pagi hari, siang, sore hari, atau bahkan malam. Cari keunikannya. Nah, ini bisa kita lihat, ini beberapa pemandangan yang umum di desa. Lihat ya, kalau dilihat dari yang ini, bagaimana aktivitas seorang ibu yang sedang bersepeda gitu ya, mengangkut hasil tani. Gitu. Ini bisa diabadikan, dan ini sangat menarik nih, sangat menarik kalau ini difoto pagi hari. Gitu. Ya, pagi hari ketika mungkin kabut itu masih ada tuh, itu bisa diabadikan. Nah, ini foto saya juga motret waktu saya ikutan lomba pembangunan jalan. Nah, ini motretnya juga hanya sebentar ya. Ini dilakukan mungkin jam 6:30, jam 6 atau sampai jam 7. Sengaja saya dari Bandung itu pagi pakai motor tuh. Ya, ini bareng istri ini motretnya. Istri nunggu di tukang kopi, saya jalan ke sini sebentar motret, saya tungguin ada motor lewat. Nah, ini garis-garis bayangan. Ini jadi unsur yang menarik nih. Nah, nanti juga kalian bisa eksplorasi dengan bayangan, dengan pola repetisi gitu ya. Biasanya jembatan-jembatan kayu bisa menampilkan ekspresi yang seperti ini, jembatan kayu di desa. Ya, kemudian ini masuk ke unsur yang ketiga, ini unsur alam. Nah, ini unsur alam, ini mestinya pemandangan yang biasa bagi orang desa. Ini saya foto di Ciparai, ya, Ciparai Majalaya. Datang ke sana juga motret pagi, ya, pagi sehingga bayangannya masih bagus nih, kontrasnya masih bagus, bayangannya masih bagus. Gitu. Ya. Nah, ini motret sambil nyantai ini, sambil bersejuk-sejuk ya di sawah. Gitu. Saya lihat ada seorang petani yang ngangkut karung gitu. Lewat saya foto. Ini mungkin pemandangan biasa di Indonesia, bahkan di kampung biasa. Iseng-iseng saya ikutkan lomba internasional ya. Lomba internasional, dan ini masuk finalis 10 besar nih. Ya, foto yang sederhana ini masuk final 10 besar. Ya, luar biasa nih. Lomba foto internasional masuk finalis ada 10 besar dari ribuan foto. Jadi foto yang menurut kita biasa itu bisa jadi luar biasa bagi orang lain mungkin. Nah, ini yang menarik dari foto ini adalah kontrasnya. Bagaimana unsur terang dan unsur gelap itu jadi membuat pola ya. Membuat pola, membuat repetisi, membuat pengulangan, membuat irama gitu. Ya hanya sayangnya nggak jadi juara nih, hanya finalis saja, tidak jadi juara 1, 2, 3 gitu. Nah, ini tadi unsur alam, ini sudah diperlihatkan ya, tadi unsur alam bisa Anda eksplorasi, yaitu baik gunung, hutan, sungai gitu ya, apapun bisa dieksplorasi, foto sebanyak-banyak. Hewan di kampung atau bahkan bisa makro ya. Makro mungkin di kampung ada hewan-hewan kecil yang orang tidak terbiasa untuk melihatnya, ini hewan apa gitu. Saya pernah dulu ikut aktivitas makro di Dago ya, motret di Dago. Bahkan akhirnya tahu bahwa ada satu hewan yang hewan serangga gitu, jenis serangga yang buntutnya seperti Scorpio gitu ya. Ya, itu disebutnya scorpion fly gitu ya. Sebuah capung atau sebuah lebah gitu.
sejenis capung lebah yang buntutnya seperti buntut kalajengking. Jadi menarik. Jadi apapun bisa dieksplorasi, bisa digali. Nah, ini masuk ke tips dan trik lomba foto nih. Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, ke junior yang baru belajar nih, itu bahwa alat yang bagus sekali kalau kita punya kesempatan untuk membeli alat yang canggih gitu ya, alat yang mahal, alat yang bagus. Tetapi kalau pikiran kita hanya bertumpu di situ, kita nggak akan pernah motret gitu. Ya, karena menurut saya alat yang terbaik adalah alat yang kita punya saat ini. Ya, jadi kita tidak melamun, seandainya saya punya kamera full frame misalkan, seandainya saya punya kamera ratusan juta, maka kalau pikiran kita seperti itu, kita tidak akan pernah motret akhirnya gitu. Jadi selalu kalau Anda mau motret, motretlah apa yang Anda bisa dengan alat yang Anda punya sekarang gitu. Ya. Nah, ini bagi saya alat yang bagus itu hanya mempermudah gitu. Ini pengalaman pribadi. Kalau alat itu canggih, alat itu mahal, alat itu bagus, kita hanya dipermudah ketika saat kita motret gitu ya. Misalkan motretnya di tempat yang agak gelap. Nah, alat yang canggih itu mudah sekali motret itu. Nggak pakai mikir, itu jadi gitu. Tetapi yang membuat foto kita jadi juara adalah bukan alat, tetapi kita sendiri. Beberapa orang di komunitas fotografi itu terbiasa dengan istilah the man behind the gun gitu ya, manusia di belakang pistol, atau the man behind the camera gitu ya, adalah manusianya. Jadi manusia di belakang kamera. Bahkan fotografer terkenal itu bilangnya adalah yang menentukan foto kita bagus atau tidak adalah beberapa senti dari titik fokus lensa. Ya, itu artinya otak kita atau pikiran kita. Jadi saran saya adalah ya sudah, kita punya apa, itulah alat kita yang terbaik. Ya, fotolah dengan itu. Nah, ini saran yang sederhana adalah satu, selalu maksimalkan alat. Pelajari dulu alatnya, pelajari fitur-fiturnya, tombol-tombolnya, pelajari alatnya, kalau bisa baca manualnya. Ya, manual kamera, manual handphone atau apa. Nah, yang kedua adalah coba lakukan pada waktu terbaik. Nah, ini pengalaman nih. Pengalaman ketika kita motret gitu dengan alat yang sederhana pun hasilnya akan maksimal kalau Anda motretnya di waktu yang sangat baik. Misalkan kalau foto biasa itu fotolah di pagi hari misalkan. Pagi hari ketika matahari itu masih di bawah. Ya. Jangan memotret ketika matahari berada di atas kepala, karena nanti kontrasnya hilang gitu. Ya, hilang oleh cahaya matahari. Cahaya mataharinya nanti terlalu mengganggu. Nah, ini cobalah Anda memotret itu di waktu yang paling baik. Itu yang terutama dengan pencahayaan yang terbaik. Nah, nanti setelah itu baru mulai bereksplorasi, apakah ketika cahayanya turun, cahayanya meredup, pagi, senja, itu mulai bereksplorasi bagaimana memotret senja, bagaimana memotret di pagi hari. Kemudian yang ketiga adalah amati sekeliling dengan lebih detail. Gitu ya. Kadang-kadang foto-foto yang luar biasa itu bisa dihasilkan di belakang rumah. Ya, mungkin 7 langkah dari belakang rumah, kalau Anda perhatikan itu mungkin ada unsur-unsur yang baik untuk diabadikan gitu ya, apalagi di desa tuh akan banyak sekali. Coba jalan-jalan, coba latih kepekaan ya, latih, oh ternyata ini kalau difoto bisa jadi bagus nih. Bunga yang biasa-biasa kita lihat setiap hari itu difoto dengan sudut pengambilan tertentu, itu bisa jadi sangat bagus gitu. Nah, yang terakhir adalah menggali kreativitas sesering mungkin. Karena aktivitas fotografi adalah aktivitas berlatih. Ya, seorang fotografer itu adalah, kalau menurut saya, fotografer yang baik, yang bagus, itu adalah fotografer yang terlatih. Gitu. Ya, jadi menghasilkan foto itu tidak sekali-kali bagus. Ya, jadi kalau sekali-kali bagus, mah itu kebetulan.
saya sebutnya fotografer kebetulan aja bagus gitu. Tapi berlatih itu untuk menjadi seorang fotografer yang baik, ya, fotografer yang terlatih. Hampir sama dengan profesi yang lain, yang mungkin olahraga dan lain sebagainya. Itu adalah latihan. Semakin banyak latihan, maka semakin terasa kemampuan. Ya, kemudian ini ada dua hal yang sering saya dengar ketika saya rajin mengikuti lomba foto nih. Ya, ada dua istilah nih dan sampai sekarang ini saya pergunakan. Ya, ini dari senior saya dulu juga seorang arsitek nih. Dia menyebutkan bahwa foto yang baik itu foto yang memiliki wow effect dan booster effect gitu. Nanti kita akan lihat wow effect itu apa, booster effect itu apa gitu ya. Ya, yang pertama adalah ini wow effect-nya. Wow effect itu adalah saya juga nggak tahu nih awalnya kenapa wow effect gitu ya, wow gitu ya. Kalau melihat foto yang punya wow effect itu audiens atau pemirsa itu ya kadang-kadang responnya begitu. Lihat foto yang bagus itu wow dulu, wow fotonya bagus gitu. Nah ini biasanya kalau foto-foto yang mempunyai wow effect itu akan mengantarkan foto kita masuk ke final. Kalau saya amati baik saya sebagai peserta lomba ataupun jadi juri nih. Ya, jadi kalau fotonya itu punya wow effect, itu biasanya masuk final tuh fotonya, karena unik, menarik, menonjol gitu. Sama nih, kalau misalkan para pemuda gitu ya atau para gadis melihat lawan jenis itu kalau yang menonjol itu langsung gitu, ya jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, wow dulu. Gitu. Nah yang berikutnya adalah booster effect. Nah booster effect itu adalah sebuah foto yang dia punya unsur makin lama makin dilihat itu makin bagus gitu ya, makin baik gitu. Semakin dilihat itu semakin bagus fotonya. Nah ini adalah foto yang mempunyai booster effect. Nah, kalau disederhanakan adalah membuat pemirsa itu semakin cinta gitu ya, makin lama makin baik. Nah ini biasanya kalau foto yang mempunyai booster effect gitu, itu akan mengantarkan foto itu menjadi juara gitu, karena tidak ada kelemahan gitu ya. Jadi makin dilihat, oh ternyata detailnya bagus, resolusinya bagus, ketajamannya bagus gitu, dan tidak ada unsur-unsur yang menjadi kelemahan foto gitu. Nah ini sering terjadi. Jadi foto juara adalah foto yang dia pada saat di final, bahkan kalau saya jadi juri nih, biasanya kalau juri itu pertama akan memilih tadi foto-foto yang mempunyai wow effect tuh. Akan pilih, dikumpulkan, kemudian setelah dikumpul baru nanti dilihat mana yang lemah nih. Oh ini lemah, ini dibuang biasanya. Lemah dibuang, disingkirkan, lemah dibuang. Jadi yang pertama adalah melihat kelebihan, yang kedua adalah melihat kelemahan biasanya. Ya, nah ini yang harus dilakukan. Ini dulu ya, aktivitas ini sering saya lakukan dulu. Adalah browsing foto-foto juara gitu. Bahkan kalau ikut lomba dulu ada lomba-lomba yang rutin. Misalkan lomba foto presiden tuh dulu. Itu rutin tuh. Tiap tahun ada ya lomba foto presiden misalkan. Ini ya karya-karya sebelumnya, karya-karya juara sebelumnya itu dilihat gitu. Ya, bagaimana itu bisa jadi juara, kenapa itu jadi juara gitu. Itu selalu dilihat tuh ya. Ya ini kalau ini dulu saya bahkan saya kumpulkan tuh. Ya, ini saya kumpulkan, oh ini gitu ya. Ya, ini adalah keseharian gitu, keseharian anak di kampung, di desa. Ya, dan ini momen ini mungkin tidak bisa didapatkan di kota. Bagaimana keceriaan anak di situ gitu ya, ada komposisi di situ gitu. Ya, bahkan warna dan lain sebagainya itu bisa deh. Intinya adalah sering-sering lihat foto juara. Ini ya, ini mungkin hal yang tidak bisa didapatkan di Jawa Barat nih. Ya ini di Papua gitu. Ya, ini adalah
foto-foto yang menurut saya luar biasa. Nah ini juga sebenarnya foto mungkin biasa aja gitu. Buat beberapa orang desa ini biasa nih aktivitas muludan misalkan roman atau anak gitu ya, bahkan efek goyang-goyangnya dibiarkan tuh, fokus di anaknya, efek-efek apinya goyang dibiarkan. Nah, kemudian ini kreatif dengan angle ya, dengan sudut pengambilan. Jadi ada aktivitas budaya, coba cari view-view yang unik gitu ya. Ini motret dari bawah, jadi ada view-view yang unik yang bisa ditampilkan. Ya, ini juga aktivitas budaya nih. Jadi kalau dulu ada aktivitas budaya atau rame-rame di kampung itu selalu tuh fotografer itu selalu berburu ke sana. Nah ini juga unik ya. Ini unik nih. Dua aktivitas gadis dalam aktivitas tradisional, dua dibingkai dalam satu frame gitu ya. Yang satu adalah bayangannya yang ini. Ya, dan ini adalah gadis yang lain. Ini menarik gitu. Ya, menarik, ini unik, pengambilan fotonya kreatif. Ya, ini aktivitas yang biasa gitu. Biasa ya, tapi ini berhasil jadi juara. Ini dekat sekali gitu, aktivitas yang dekat dengan masyarakat. Di situ bagaimana ada anak kecil yang ikut bergoyang, ada ibu-ibu membawa anaknya. Ini keseharian yang terekam dengan baik. Kemudian ini juara Asia ya. Nah ini juga menarik. Ya, angle foto memotret. Ya, mungkin ini kalau tidak difoto ini biasa aja gitu. 3 ibu-ibu mendorong kereta ya, 2 kereta 1 sepeda itu berisi pisang gitu. Ini biasa, tapi dengan angle yang dari atas, membuat komposisi diagonal, ya, terus irama ini bagus, ya, dan ini menjadi juara. Kemudian ini juga lomba foto Garuda nih, dulu juga tiap tahun nih, pesertanya juga dari mana-mana, dari seluruh dunia nih, ya. Nah ini direkam aktivitas pagi di laut ya, 2 orang nelayan sedang menjaring ikan gitu, terlihat aktivitasnya. Nah ini juga bagaimana refleksi ya, terus kemudian ada yang sedang naik perahu di situ, kemudian ada irama dari vegetasi itu ya, ada refleksi ya. Ini intinya adalah eksplorasi lihat sekeliling secara detail, kemudian banyak browsing foto-foto juara. Nah ini juga bagus ya. Ini rangkaian ibu-ibu berkerudung hitam, tiba-tiba nongol ada anak kecil yang lihat ke belakang, itu juga ini. Ini momen-momen ini baru bisa didapatkan kalau sering motretnya, sering jalan-jalan, sering lihat acara-acara gitu. Kemudian ini yang ketiga adalah tips menggunakan HP. Ya. Ini kemarin diminta oleh Mas Bayu, tolong disampaikan sedikit terkait HP gitu, karena HP ini bukan oleh profesional saja, tetapi oleh menggunakan HP nih. Bahkan penjual foto di foto itu banyak sekarang yang menggunakan HP. Nah, kenapa harus HP gitu ya? Ini menurut survei ini ya, jadi pengguna aktif di Indonesia tahun 2018 saja sudah di atas 100 juta. Ya, bahkan lebih dari 50 juta itu diupload di Instagram. Itu di Indonesia ya. Belum kalau digabung di luar. Dan saya pribadi terus terang lebih senang motret menggunakan smartphone sekarang, menggunakan HP. Itu karena apa? Karena HP itu ya satu, tidak akan pernah lupa untuk dibawa. Jadi kemanapun pasti akan bawa HP. Bahkan kalau lupa bawa HP,
kita panik, aduh lupa bawa HP nih gitu ya. Ya, kalau lupa bawa dompet, ya kadang-kadang tidak sepanik kalau kita lupa bawa HP. Ya, kalau lupa bawa HP, rasanya, aduh ini rasanya aktivitas hari ini akan berantakan kalau tidak ada HP. Kalau tidak bawa dompet, kita bawa HP itu masih lumayan, bisa telepon istri, telepon kakak, adik di rumah, tolong kirimkan dompet gitu ya, tolong antarkan. Tapi kalau tidak bawa HP rasanya agak susah gitu. Yang kedua adalah teknologi HP berkembang pesat di beberapa tahun ke belakang ya. Jadi dulu saya masih ingat, motret HP itu bedanya dengan kamera itu masih jauh. Tapi kalau sekarang itu tidak terlihat lagi perbedaannya gitu, kualitasnya itu sudah sangat mendekat. Apalagi kalau dibandingkannya hanya di media sosial. Itu kalau dibandingkan di Instagram itu hampir nyaris nggak ada bedanya. Foto yang dilakukan melalui HP dan foto yang dilakukan melalui kamera gitu, kamera digital gitu ya. Itu hampir sama tuh di kalau kita lihat di Instagram atau di media sosial. Yang ketiga adalah kepraktisan. Memotret menggunakan HP itu praktis gitu ya. Foto, edit, upload, kemudian detik itu juga kadang-kadang dapat apresiasi, jempol gitu ya, like gitu ya. Berbeda sekali kalau kita menggunakan kamera DSLR misalkan. Saya motret itu harus dipindahkan dulu ke laptop atau dipindahkan lagi ke HP gitu ya. Jadi ada proses lagi pemindahan dan itu kadang-kadang agak lama memindahkan dan lain sebagainya. Kemudian berat. Kamera DSLR atau kamera foto itu berat, relatif berat gitu. Ya bahkan kamera-kamera saya itu udah saya jual semua, termasuk lensa-lensa bagusnya saya jual. Itu saya pilihannya sekarang satu kamera mirrorless yang kecil dan HP. Tapi sekarang lebih senang menggunakan HP. Ya karena tadi praktisan dan hasilnya juga sudah sangat bagus. Dan ini beberapa tips ya, mungkin cara yang detailnya kalian bisa lihat YouTube dan lain-lain. Tetapi ini saya akan sampaikan hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi yang pertama adalah kenali kemampuan HP, ya terutama kameranya. Ya beberapa kamera sekarang sudah dilengkapi dengan beberapa mode pengambilan foto, yaitu baik portrait, panorama, slow motion, makro dan lain-lain. Kemudian selalu pilih kualitas terbaik. Ya resolusi itu pilih yang terbaik. Ya kemudian jangan lupa untuk membersihkan lensa kameranya. Caranya pakai lap khusus ya, lap microfiber, dilap memutar gitu ya, cukup memutar gitu. Dan ini rutin supaya apa? Supaya tidak ada debu, tidak ada kotoran, tidak ada jamur di lensa. Nah kemudian ini yang harus dihindari adalah kalau menurut saya jangan sekali-kali menggunakan zoom yang dari HP itu. Ya, kecuali mungkin nanti sekarang sudah berkembang tele ya, zoom tele itu. Beberapa HP sudah dilengkapi dengan zoom tele yang bagus. Tapi pada dasarnya sebaiknya Anda hindari zoom digital dari HP. Kalau Anda butuh objek itu besar, maka dekati objeknya gitu ya. Apalagi kalau untuk mendekati model tuh, lebih baik Anda dekati modelnya gitu, jangan deg-degan gitu ya. Manfaatkan lutut, kaki untuk mendekati objek, dekati sampai frame yang Anda butuhkan tuh. Jadi kalau misalkan Anda motret bunga, Anda butuhnya cuma satu bunga. Jangan mau motret bunga yang banyak terus Anda crop, Anda perbesar, jangan. Tapi dekati bunganya, kemudian foto sesuai yang Anda butuhkan gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendekati objek langsung karena itu adalah Anda akan mendapatkan hasil yang paling bagus gitu. Sehingga Anda tidak perlu memotong, tidak perlu crop ya, tidak perlu cropping dan tidak perlu melakukan zoom digital dari HP gitu. Ya, kemudian ini perhatikan arah cahaya gitu. Karena fotografi adalah ilmu yang dia
tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada cahaya, ya. Bahkan artinya adalah melukis dengan cahaya. Jadi perhatikan arah cahaya, di mana arah cahaya, sehingga Anda bisa memutuskan nanti. Cahaya dari belakang boleh, cahaya dari depan boleh, dari samping, cahaya dari manapun boleh. Gitu. Ya, misalkan cahaya dari belakang objek, gitu. Kadang-kadang ada istilah backlight, gitu. Ya. Kalau orang yang sudah sering, bahkan backlight pun bisa jadi hasil yang bagus, gitu. Yang menjadikan siluet, misalkan ya. Objek utamanya hanya bayangan hitam, itu bisa. Tapi prinsip utamanya adalah perhatikan arah cahaya itu dari mana, perhatikan bayangannya itu dari mana. Ya, kemudian ini juga yang harus sering diperhatikan adalah jaga kestabilan ketika memotret, gitu ya. Pegang kalau bisa dengan 2 tangan, meskipun HP itu kecil, sebaiknya memegang itu dengan 2 tangan supaya stabil. Bahkan kalau perlu pergunakan tripod, ya. Pergunakan tripod, pergunakan timer supaya betul-betul stabil. Kecuali kalau Anda memang ingin menampilkan efek foto goyang, gitu ya. Ya, atau bergerak, gitu. Efek bergerak itu lain soal. Tetapi perhatikan kestabilan, ya, sehingga kalau shooting atau bergoyang yang tidak disengaja itu tidak akan menampilkan foto yang fokus, gitu ya. Jadi perhatikan kestabilan. Kemudian ini umum, gitu ya. Umumnya adalah memotret dengan HP dan memotret dengan kamera biasa, tidak ada bedanya. Ya, Anda juga harus berlatih komposisi, ya, ada komposisi roll object, golden ratio, framing, balance, kemudian leading line dan lain sebagainya. Ya, ini komposisi ini sama. Coba Anda perhatikan nanti unsur garis, bentuk, gitu ya, cahaya, bayangan, warna, tekstur, gitu Anda perhatikan. Ya, kemudian ini yang harus dieksplorasi adalah sudut pengambilan gambar. HP itu lokasi kameranya itu tertentu, gitu. Jadi kadang-kadang ada pengambilan yang kadang-kadang harus dibalik tuh lensanya supaya kameranya sangat bawah, gitu. Dibalikin pengambilan gambarnya, gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah sudut pengambilan gambar. Itu bisa setara dengan objek atau sejajar, gitu ya, eye level tuh. Biasanya memotret model, gitu, yang supaya tidak ada distorsi, itu sejajar. Tapi untuk beberapa foto kreatif itu Anda bisa eksplorasi dengan sudut yang lain, misalkan dari atas, high angle, gitu ya, dari atas. Ya, itu termasuk istilah bird's eye view. Ya, dari atas sekali, bila perlu naik pohon, misalkan ya, naik pohon memotret ke bawah, gitu. Atau bisa Anda lakukan low angle, gitulah, low angle. Low angle itu kadang-kadang disebut juga frog eye atau mata kodok tuh, dari bawah sekali, dari bawah objek. Ya, jadi eye level, high angle, low angle itu dieksplorasi. Bahkan coba cari daun, gitu ya, cari ranting untuk membuat frame, ya, untuk membuat framing. Itu mungkin yang disampaikan. Sebelum ditutup, HP itu tidak lepas dari software editing, ya. Software editing itu banyak, ya, ada Snapseed, ya, PixArt, ya, KineMaster dan lain sebagainya. Nah, ini dieksplorasi mana yang nyaman buat Anda, gitu ya, mana yang nyaman, mana yang mudah. Itu, tapi kalau saya boleh kasih bocoran atau saya kasih rekomendasi, yang sering saya lakukan adalah edit dengan Snapseed dan Lightroom sekarang, gitu. Snapseed itu menunya banyak, menajamkan gambar, mendetailkan, itu membuat kontras dan lain sebagainya. Kemudian Lightroom itu dua software yang hampir setiap motret ini saya pergunakan, gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Bayu. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penyampaian materinya. Sungguh bermanfaat ya materinya teman-teman semua. Jadi kita dapat mengetahui aspek fotografi itu ternyata sangat luas dan sangat dalam, yang kita bisa ambil hal-hal praktis tadi yang telah disampaikan
oleh Pak Irfan untuk persiapan lomba fotografi SWN Dreamfest tahun 2021 ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah tadi menyimak, pada sesi kali ini kita akan buka beberapa pertanyaan yang boleh teman-teman sampaikan langsung melalui kolom komentar atau open mic gitu ya. Nanti bisa raise hand dan akan saya persilakan untuk bertanya. Baik teman-teman, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya kepada Bapak Irfan. Baik Pak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Yang pertama dari Mbak Vanessa. Izin bertanya terkait teknik pengambilan foto, apa saja yang harus diperhatikan saat memotret sebuah objek agar objek tersebut dapat dikatakan proporsional dan menarik untuk dilihat ya Pak? Mungkin Pak Irfan boleh dipersilahkan Pak untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Vanessa ini. Ya, baik Mas Bayu, ya ini menarik ya. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan saat memotret sebuah objek? Yang pertama adalah objeknya itu apa, gitu ya. Kalau objeknya itu adalah manusia atau model, itu perhatikan nanti sudut pengambilan gambar. Ya. Itu jangan sampai distorsi. Meskipun kadang-kadang zaman sekarang kalau kita perhatikan itu tergantung dengan kebutuhan, ya. Kalau ilmu yang formal dulu, ilmu yang formal misalkan memotret model, itu proporsinya jangan sampai distorsi di bagian tangan, di bagian kaki. Ya kadang-kadang kalau sudut pengambilannya itu terlalu rendah misalkan ya, itu kaki model itu tampak lebih besar. Nah itu kalau untuk kalau untuk formal foto gitu ya, klasik foto itu dihindari itu. Jadi proporsi model itu harus diperhatikan, ya. Tapi kalau untuk kebutuhan komersial bahkan lebih baik komersial bahkan seringkali saya lihat itu sengaja gitu ya. Kadang-kadang motret sepatunya besar gitu di depan gitu sering ya. Itu dibuat. Nah ini tergantung kebutuhan. Jadi yang pertama diperhatikan adalah objeknya dulu itu apa. Kalau misalkan tadi model, hati-hati dengan distorsi tadi ya. Kalau misalkan objek utamanya itu adalah landscape. Nah, landscape yang diperhatikan adalah horizon misalkan. Horizon itu harus lurus ya. Harus lurus. Itu ilmu yang jangan sampai kalau misalkan memotret laut tuh. Laut horizonnya miring. Ya sering dulu dikomentarin, aduh ini airnya mau tumpah nih karena miring. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kalau objeknya yang lain, misalkan hewan atau apapun gitu ya. Jadi tergantung dari objeknya. Misalkan hewan itu adalah warnanya gitu. Kalau misalkan makro itu detail warna itu diperhatikan ya, warna hewan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, mungkin itu. Jadi yang pertama adalah lihat objeknya. Objeknya apa? Kalau misalkan boleh saya tanya nih kepada Mbak Vanessa nih, ya. Biasanya sering motret apa? Objek apa nih? Ya, izin Pak. Biasanya saya mungkin lebih objeknya itu landscape pemandangan atau food ya, Pak, makanan. Nah, kalau landscape itu coba, ini bisa eksplorasi juga ya. Coba menggunakan lensa yang wide, yang lebar gitu ya, sehingga bidang pandangnya itu banyak gitu ya. Nah kalau landscape itu key-nya, satu kata kuncinya adalah tajam semua biasanya. Kalau landscape itu tajam dari ujung sampai jauh, itu tajam semua. Diusahakan fokus semua, tajam gitu kalau landscape. Nah atau bisa juga menggunakan tele ya. Kalau tele itu landscape-nya nanti fokus ke pembesaran gitu. Ya, fokus ke motif-motif atau apapun itu bisa dilakukan. Nah, kalau landscape itu yang harus diperhatikan juga kadang-kadang repetitif. Itu repetisi dari pohon-pohon itu bisa diperhatikan tuh.
ya. Jadi apa namanya, landscape itu banyak yang bisa diperhatikan gitu ya. Apakah nanti dan itu bisa dieksplorasi nanti, misalkan Anda mau menampilkan langit yang biru di situ ya, Anda mau menampilkan langit yang merah, yang senja gitu ya, aliran air, itu bisa dilihat. Nah, kalau landscape proporsinya itu ada yang disebut dengan sepertiga ya, komposisi sepertiga tuh. Jadi kalau Anda lihat garis langit itu jangan kalau bisa hindari meletakkan garis langit itu di tengah ya. Kalau bisa itu coba tempatkan garis langit itu di sepertiga bawah atau sepertiga atas gitu ya. Itu sehingga proporsinya jadi menarik tuh. Jadi nanti apakah mau langitnya yang lebih banyak, bagian 2/3-nya itu langit, atau langitnya sedikit ya, langit itu bagian bagian sepertiganya gitu. Itu nanti bisa dicoba. Nah, kalau makanan, teknik makanan adalah pahami karakter dari makanan. Misalkan kalau karakter, nah ini agak susah nih ya, agak susah itu misalkan makanan itu karakternya panas atau karakternya dingin gitu ya. Kalau misalkan karakternya dingin, itu misalkan apa, es krim atau apapun, nah itu pelajari karakternya. Apakah meleleh sedikit gitu ya. Kalau dingin, karakter dingin misalkan apa, parfum gitu ya. Parfum atau sabun, sampo atau apapun ya. Sampo itu misalkan karakternya dingin. Itu bisa dikombinasi dengan menyemprotkan air tuh ya. Semprotkan air sehingga ada butiran-butiran embun yang nempel. Nah, itu bagus tuh. Itu untuk food atau untuk produk ya. Nah, kalau misalkan makanan itu mozzarella misal. Nah, bagaimana bagian melelehnya sedikit itu mengekspresikan bahwa karakter itu panas atau karakter itu hangat. Itu yang makanan. Mungkin itu yang Mbak Vanessa ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Irfan, sangat menarik Pak materinya. Ya, terima kasih. Ini Mas Bayu, yang berikutnya bisa saya baca di kolom chat nih langsung. Halo. Baik, terima kasih Pak tadi untuk penjelasannya. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, mungkin? Ini di kolom chat ada dari Nadila ya, Mbak Nadila. Oh iya, dari Mbak Nadila. Untuk caption atau deskripsi, apakah dapat membantu meningkatkan kualitas dan penilaian foto, Pak? Jadi kan ini kita juga ada deskripsi gitu ya, Pak ya, untuk mengantar satu foto atau cerita. Apakah itu dapat meningkatkan atau hanya sebagai pembantu saja gitu, Pak? Ya, ini kalau meningkatkan kualitas foto, kalau saya rasa tidak ya. Tetapi untuk membantu orang mengerti, nah itu bisa. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang ada beberapa triks dalam lomba ya, supaya juri itu bisa langsung fokus ke yang dimaksud itu dengan caption ya. Nah itu dan ini juga ada ininya, ada tekniknya tuh, ada teknik dan latihan. Bahkan harus judul foto itu harus, jangan sampai membuat foto itu tanpa judul gitu ya. Ya, meskipun foto itu adalah bahasa visual ya, bahasa visual. Foto yang baik adalah tanpa ada judul, orang sudah bisa langsung fokus, itu foto yang baik gitu ya. Tetapi caption itu bagus untuk mempercepat gitu. Jadi apalagi dalam lomba nih, ini kadang-kadang juri kadang-kadang tidak ngeh gitu ya, tidak ngeh apa yang dimaksud gitu. Apa nih, ini foto apa gitu. Nah, caption itu sangat membantu gitu. Jadi dan menurut saya caption dan deskripsi itu harus disampaikan sesimpel, sesederhana dan seakurat mungkin gitu. Ya, kalau itu menampilkan kadang-kadang gini, kadang-kadang yang sering ya, judul yang sering itu morning activity itu sering banget tuh. Ya, kalau bisa jangan lagi aktivitas pagi itu apa gitu ya. Jadi kayak tadi misalkan servis jam gitu ya, servis jam langsung ke fokus servisnya misalkan. Itu sangat membantu. Jadi caption itu sangat membantu, dan ini kadang-kadang sangat bagus untuk memprovokasi nih
ya, oh ini bagus nih, momennya bagus gitu. Jadi satu, Anda tahu apa yang Anda foto dan Anda berusaha menyampaikan, itu sangat bagus ya. Itu mungkin ya, jadi ini ada ininya, ada latihannya nih, membuat caption. Saya itu dulu waktu di PAF itu banyak sekali mohon masukan untuk judul gitu. Pak, ini judulnya apa nih yang bagus gitu ya. Ya. Itu mungkin Mas Bayu untuk yang Mbak Nabila nih. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Jadi memang untuk sebuah foto itu memang murni dari fotonya, dan sebagai tambahan caption itu untuk membantu dewan juri untuk memahami apa foto yang bisa ditangkap, seperti itu ya Pak ya, kurang lebih poinnya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang bisa saya bacakan. Ini terkait proses editing Pak. Jadi ini kan menarik Pak, untuk karya foto itu memang ada yang langsung dapat di post dengan komposisi yang baik, ada pula yang memang ada melalui edit foto. Nah, kira-kira edit foto seperti apa yang dapat meningkatkan hasil foto tanpa menjadi over gitu Pak dalam berbagai komponen foto? Dan mungkin aplikasi apa yang lebih mudah digunakan? Ini dari Mbak Lavea nih. Dipersilakan Pak jika ada yang bisa dijawab. Baik. Baik untuk Mbak Lavea ya. Jadi memang editing foto itu kadang-kadang sekarang ini masih harus dilakukan, karena raw foto itu aslinya kadang-kadang kontrasnya kurang gitu ya. Nah, ini untuk editing yang gratis itu Snapseed ya. Tadi saya sudah sampaikan, Snapseed itu aplikasinya gratis di HP dan itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Tiap hari saya pakai tuh, kalau motret foto itu pasti saya ngeditnya pakai Snapseed. Nah, tadi bagaimana cara melakukan edit foto supaya tidak menjadi over. Nah, ini kata kuncinya adalah Anda boleh boleh edit kontrasnya, tapi jangan sampai hilang detail gitu ya. Hilang detail itu kalau misalkan di situ ada kalau Anda bayangkan tekstur celana jeans gitu misalkan. Boleh kontrasnya Anda naikkan, tapi teksturnya jangan sampai hilang ya. Jadi batasnya adalah kalau tekstur itu sudah hilang berarti itu sudah over gitu. Ya, terutama Anda perhatikan di titik yang putih ya. Titik putih dari foto ya, baik itu di wajah atau apapun, kalau sudah hilang, sudah putih 100%, itu artinya over tuh. Ya, kalau putih. Ya, jadi jangan sampai hilang teksturnya. Jadi kalau sudah 100% hilang, itu berarti artinya sudah over, turunkan lagi gitu. Ya, jadi Anda perhatikan kalau di model itu tekstur kulit. Ya, tekstur kulit. Nah, ini sering dan ini modalnya latihan dan ketemu dengan orang nih. Kalau misalkan ada kesempatan bertemu, itu mungkin kalau ada satu sesi lain yang sampling ya, jadi peserta itu mengirimkan fotonya, saya bisa komentarin gitu. Nah, ini bagus nih. Dulu di PAF Bandung itu tiap bulan itu dibahas, foto itu dibahas. Jadi kita terbiasa untuk melihat ini sudah over gitu. Sudah over itu karena apa? Karena teksturnya sudah hilang gitu. Nah ini latihan nih, saya setahun nih Mbak Lavea nih. Jadi setahun itu baru tahu bahwa oh ini yang over. Yang over itu ketika ini nih teksturnya, dan setelah berlatih sekian lama mata kita jadi tajam. Ini foto over nih. Foto kita over, ini under, ini over, ini under gitu, itu latihan. Tapi salah satu triknya sekarang adalah jangan sampai tekstur hilang, itu aja gitu ya. Itu mungkin Mbak Lavea mudah-mudahan bisa memberi gambaran gitu ya, memberi patokan gitu. Kalau misalkan di luar ini boleh mau konsultasi, Pak yang ini over nggak gitu, boleh kirim aja. Di ininya kan ada WhatsApp, ada Instagram, ada, boleh tuh ya, boleh di ini. Tapi tadi intinya adalah foto itu over ketika
tekstur atau detailnya hilang. Gitu. Itu mungkin Mas Bayu. Baik Bapak, terima kasih untuk atas jawabannya. Kita ada beberapa pertanyaan lagi dari Mbak Salsa dan Pak Hadi. Mungkin ini akan kita satukan gitu ya, karena mirip-mirip. Di sini bagaimana cara kita mengoptimalkan perangkat yang ada, dalam hal ini itu gawai gitu ya, gadget, untuk memaksimalkan hasil foto. Dan mungkin apa sih aspek yang dapat kita dalami dari sebuah kemampuan kamera HP? Mungkin seperti itu Pak, biar lebih ringkas ini dari dua pertanyaan yang hampir sama. Ya, ini untuk memaksimalkan gadget atau HP, yang pertama gini, kita belum punya anggaran untuk membeli yang bagus gitu ya. Jadi kita punya HP, ya kita punya ini HP-nya gitu. Yang pertama adalah ini ini satu trik ya, saya seringkali lakukan adalah memotret ketika cahaya itu sangat bagus gitu. Ya biasanya itu jam 7 tuh. Jam 7, jam 8 itu sangat bagus. Ya, artinya kalau cerah. Beda kalau mendung ya. Jadi intinya adalah cahaya gitu. Ya. Kalau misalkan kamera profesional, cahayanya kurang pun hasilnya pasti akan jelek gitu. Jadi yang pertama, kalau untuk memaksimalkan hasil foto nih, yang satu adalah perhatikan cahayanya harus cukup. Itu aja gitu. Jadi HP-HP yang biasa pun ya, HP yang biasa, kamera yang biasa, kalau cahayanya cukup, cahayanya bagus, pasti hasilnya maksimal gitu. Ya. Itu yang kedua, speed, jangan goyang gitu ya. Kalau terang, cahayanya cukup, insya Allah nggak akan goyang. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan kamera, beda kalau HP-HP-nya yang canggih ya. Kalau HP-nya sudah di atas 7 juta tuh, HP-nya rasanya gampang aja motretnya gitu. Bahkan motret malam, motret senja pun kayaknya bagus-bagus aja. Motret dengan night shot gitu ya, night mode itu juga bagus gitu. Kamera-kamera yang flagship gitu ya, kamera-kamera unggulan, HP-HP unggulan itu udah bagus. Tapi tadi, aduh Pak, HP saya di bawah 2 jutaan nih, itu juga bagus tuh. Tapi tadi pastikan cahayanya cukup, itu aja gitu. Dan yang kedua adalah komposisi. Belajar komposisi, karena 90% ya, 90% atau mungkin 95% foto-foto juara saya itu adalah komposisi gitu. Anda belajar komposisi yang paling sederhana, itu rule of third gitu ya. Mungkin kalau boleh saya nanti kalau ada waktu nanti saya sampaikan komposisi sedikit Mas Bayu. Nanti setelah acara tanya jawab berkaitan dengan komposisi satu aja. Satu yang hampir semua foto-foto juara saya menggunakan komposisi itu gitu. Foto komposisi yang sederhana gitu. Boleh nanti saya sampaikan sedikit. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Tapi mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari Desa Runpani, ada Mas Gesa. Teknik atau cara simpel agar memfoto alam lewat drone menjadi menarik. Karena biasanya drone kan tidak stabil Pak ya, jadi kan goyang-goyang. Jadi hasil yang didapat ada bayangan atau cara khusus untuk memfoto lewat drone itu sebagai mana Pak ya untuk caranya? Ini menarik Pak, ini hardware-nya sudah menggunakan drone, jadi komposisi seperti apa yang bisa digunakan untuk memfoto dengan hasil yang bagus. Boleh Pak, mangga untuk jawabannya. Sebelum drone ini ada Mas Hadi ya, memahami kemampuan kamera HP. Yaitu kalau saya baca speknya dulu Pak. Baca speknya, baca ininya manual HP-nya, karena tapi rata-rata kamera HP itu sudah yang sekarang ya, itu sudah bagus di resolusi. Gitu. Jadi yang paling gampang adalah di beberapa HP itu ada mode. Ya kalau untuk orang yang paling gampang ya pakai mode portrait gitu. Kalau untuk landscape pakai mode landscape yang gambar gunung gitu. Ya gambar gunung. Itu yang paling gampang, yang pertama. Tapi kalau yang mau lebih expert itu pelajari apakah HP kita mempunyai fasilitas manual atau tidak. Ya kalau HP yang canggih itu sekarang rata-rata canggih nih. HP itu punya mode manual atau mode pro.
Dan itu bisa diatur aperturnya, bisa diatur speednya, bisa diatur ISO-nya. Jadi yang pertama yaitu mungkin dibuka dulu manualnya. Ini termasuk apa fiturnya apa saja gitu. Terus yang drone terus terang drone itu saya beberapa kali nyobain juga terbang ya. Jam terbangnya juga kalau drone saya belum banyak. Tapi drone itu apa ya? Karena yang pertama adalah spesifikasi drone-nya gitu ya. Teknik atau cara simpel agar foto alam lewat drone menjadi menarik. Sebenarnya tekniknya sama gitu ya, sama. Jadi nanti konsepnya mau apa? Apakah drone yang sekarang bisa slow speed, bisa apa namanya, bisa manual gitu ya. Tapi intinya adalah berkaitan dengan tadi, dengan cahaya, dengan kecepatan, dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya sama aja, memotretnya sama, berkaitan dengan focusing, dengan speed, dengan apa. Tapi kalau drone yang mungkin harus diperhatikan adalah apa ya kalau drone, karena drone itu jadi hasil yang didapat ada bayangan. Ini maksudnya bayangannya bayangan drone-nya atau bayangan apa nih maksudnya? Desa Ranupani, Gesa ini maksudnya bayangan apa nih dari drone? Enggak, Mas Gesa. Mas Gesa maksudnya bayangan itu apa? Kalau bayangan sih berkaitan dengan arah cahaya ya. Arah cahayanya apa? Kalau drone sebenarnya, kalau pengalaman saya, drone itu terbang siang hari pun hasilnya suka bagus karena cahayanya itu dari belakang, dari atas gitu ya. Tentu saja yang paling bagus itu ya pagi gitu ya, pagi hari atau senja ya, tergantung konsepnya nanti. Konsepnya hanya kalau drone biasanya adalah yang bagusnya adalah drone itu punya bidang pandang yang tidak biasa gitu. Ya, jadi kalau kita motret memakai kamera biasa, eye level gitu ya di darat, itu kadang-kadang ketika di atas itu jadi tidak biasa tuh view-nya. Gitu. Jadi ada komposisi yang tidak biasa. Misalkan di pantai itu, di pantai yang bisa kita abadikan adalah batas antara air laut dan pasir. Gitu. Nah itu batas itu tuh seringkali jadi objek yang menarik. Ya kalau drone yang harus diperhatikan adalah sebelum terbang dicoba dulu autofokusnya gitu. Autofokusnya disetting dulu nih. Saya pernah ngalamin ketika autofokus tidak disetting, drone itu terbang, akhirnya tidak fokus. Ya, tidak fokus jadi blur. Jadi agak blur, tidak fokus. Nah, ini kalau sudah begitu lebih baik drone-nya turunkan dulu, diturunkan lagi, kemudian fokusnya disetting dulu. Biasanya disentuh di tengahnya. Oleh jari disentuh sampai fokusnya di tengah. Jadi kuncinya fokusnya adalah di tengah. Nah, kalau drone agak kurang stabil, mungkin drone itu biasanya diciptakan dia sudah ada stabilizernya, sudah ada bagian stabilnya tuh. Jadi kalau memang tidak stabil, sudah goyang terus, jadi memang yang mungkin harus dicek ininya, stabilizer di drone-nya tuh. Kalau auto aja, rasanya kalau auto saja dan fungsi-fungsinya masih bagus, harusnya sih stabil ya, karena sudah ada ininya, ada stabilizernya. Itu tuh Mas Gesa kalau drone ya. Cuman kalau Anda punya drone dan untuk lomba ini, Mas Bayu, untuk lomba ini diizinkan nggak menggunakan drone? Iya Bapak, untuk perangkat kita bebaskan Pak untuk kepada peserta menggunakan perangkat apapun ya yang dimiliki. Kalau dibebaskan, ini satu keuntungan nih, karena view-nya tidak biasa ya. Anda sudah punya keuntungan di view nanti. View tidak biasa, nah coba saja nanti kalau misalkan tidak butuh
tidak butuh efek goyang, terbangkan ketika anginnya tidak begitu kencang. Itu karena biasanya suka ada notifikasi itu dari drone-nya, angin terlalu kencang nih. Anda lihat, Anda amati, ketika tenang terbangkan gitu, terbangkan. Biasanya pagi itu anginnya masih bersahabat tuh. Ya, jadi kalau memang tidak butuh efek goyang, perhatikan angin gitu. Anginnya kenceng nggak? Kalau di pantai, hindari sore ya, hindari siang ke sore karena anginnya sudah sangat kencang. Ya biasanya pagi itu paling bagus untuk menerbangkan drone karena angin. Itu aja mungkin Mas Bayu. Baik Bapak, terima kasih Pak untuk jawabannya ya. Jadi sangat menarik semuanya. Kita udah memahami pertanyaan dari masing-masing rekan yang udah bertanya, mulai dari aspek komposisi foto, kemudian perangkat, hingga tadi terakhir ada perangkat yang tidak biasa gitu ya, menggunakan drone yang dapat memaksimalkan hasil foto. Jadi baik, sekian dulu mungkin ya sesi tanya jawab kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Irfan atas penyampaian materi dan juga tadi pertanyaan dan jawabannya. Kemudian kita mulai di penghujung acara. Di sini saya mewakili panitia yang bekerja untuk workshop ini mengapresiasi seluruh keaktifan teman-teman semua dan Bapak Irfan sebagai pemateri. Selanjutnya untuk simbolis ini ada sertifikat Bapak dari kita selaku tim SVN. Untuk operator minta tolong untuk disiapkan untuk sertifikatnya, dan kepada Bapak Adi selaku Squad Leader of Smart Village Nusantara atau penanggung jawab SVN Dreamfest 2021 dipersilakan Pak untuk simbolisnya kepada Pak Irfan. Ya, makasih Kang Irfan ya, atau panggilannya lebih Kang Hasim ya katanya. Kalau di ITB dulu Hasim, Mas. Oh iya. Setelah keluar dari ITB sih ada yang Hasim, ada yang Irfan gitu. Yeah. Yang nyaman aja, yang nyaman boleh. Ya, tenun Kang Irfan. Mungkin ini izin sertifikat secara simbolis sebagai apresiasi kami gitu ya. Mungkin nanti realnya nanti kami akan kirimkan secara soft copy karena mungkin ada tanda tangan dari panitia yang masih belum masuk. Mohon diterima sebagai awal ya Kang Irfan. Untuk sinergi lebih lanjut nanti kami akan gali hasil dari pemenang lomba ini, talent-talentnya seperti apa. Mungkin dari Kang Irfan ada masukan, kalau talentnya seperti ini bisa dikembangkan ke arah sini misalnya ya. Mungkin kita coba untuk bikin pelatihan-pelatihan sejenis dengan talent-talent yang terjaring di kompetisi ini, Kang Irfan. Ya. Ya. Mungkin itu mohon diterima, mohon maaf kalau ada kekurangan. Karena ini pertama kali, biasanya kami training itu offline gitu ya. Baru sekarang coba online bagaimana penerimaan desa gitu ya. Meskipun di masing-masing desa ada comment center, mungkin ada masalah waktu dan sebagainya yang belum bisa kami antisipasi. Mohon dimaklumi gitu ya. Terus berikutnya salam dari Mas Agus. Mas Agus ya. Agus ya. Beliau akan ngajak ini Kang Irfan untuk eksplorasi eksotika pesantren katanya. Oh. Oke, nanti akan kontak Kang Irfan. Waalaikumsalam. Tolong disampaikan salam kembali gitu. Ini sertifikatnya saya terima ya. Terima kasih banyak nih Mas Hadi. Monggo Mas Bayu. Baik, karena sudah untuk simbolis sertifikatnya, kita akhiri untuk sesi workshop videografi pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Irfan dan rekan-rekan semua. Karena kita tadi diawali dengan membaca doa, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk
mungkin terakhir lagi untuk mengabadikan momen ini, boleh teman-teman bisa on cam ya. Kita bisa foto bersama sebagai kenang-kenangan nih untuk workshop pada siang hari ini. Telah berlangsungnya workshop fotografi SVN Dreamfest 2021. Semoga yang belum on cam bisa on cam, kita foto bersama. Bisa tolong Mbak Salsa untuk memandu ya fotonya. Baik, mulai ya fotonya. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, Mbak Salsa, terima kasih banyak. Demikian berakhirnya sesi foto kali ini dan juga berakhirnya sesi workshop SVN Dreamfest 2021 telah berakhir. Saya Bayu sebagai moderator pada workshop siang hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan dan teman-teman semua. Terima kasih.